Baik, perkenalkan nama saya Nathaniel Kumentas dari kelas 5 TI 7. Saat ini saya akan presentasikan materi weighted product untuk tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Ini masuk ke bagian yang pertama. Apa itu weighted product? Jadi weighted product itu pendekatan sistematis untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor. Di weighted product juga ini menggabungkan nilai kriteria melalui operasi perkalian. Dan weighted product ini dia sebagai bobot pangkat, jadi tingkat kepentingan setiap kriteria diekspresikan sebagai eksponen. Lalu weighted product ini menghasilkan urutan prioritas untuk setiap pilihan yang tersedia. Masuk ke bagian selanjutnya. Tujuan utama dari weighted product yang pertama itu untuk menentukan alternatif yang terbaik. Jadi dia mengidentifikasi pilihan optimal dari sekumpulan alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Yang kedua, untuk menyusun penilaian. Jadi weighted product ini memperhitungkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria dalam proses evaluasi. Dan yang ketiga, keputusan objektif. Jadi weighted product ini menghasilkan keputusan yang transparan, terukur, dan berbasis data. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu komponen dasar dalam weighted product. Ada yang pertama alternatif, jadi objek atau pilihan yang akan dievaluasi dan dipilih. Yang selanjutnya ada kriteria, di mana ini aspek atau atribut yang digunakan untuk menilai alternatif. Selanjutnya ada bobot, jadi nilai numerik yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria. Selanjutnya ada jenis kriteria. Di kategori kriteria sebagai benefit, jadi benefit ini semakin besar semakin baik. Ataupun yang kedua ada cost, jadi dia semakin kecil semakin baik. Masuk ke bagian selanjutnya, jenis kriteria, benefit, dan cost. Jadi kriteria benefit itu semakin tinggi nilainya semakin baik alternatif tersebut. Jadi contohnya itu bandwidth internet atau kurasi model AI. Dan untuk kriteria cost, semakin rendah nilainya semakin baik nilai tersebut. Jadi contohnya biaya perangkat atau potensi jaringan. Masuk ke proses perhitungan weighted product. Di dalam menghitung weighted product ini yang pertama dilakukan adalah identifikasi. Jadi kita akan menentukan semua alternatif yang ada dan kriteria yang relevan untuk evaluasi. Yang kedua yaitu penetapan bobot. Jadi menetapkan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingan. Yang ketiga, normalisasi bobot. Jadi menyesuaikan bobot agar totalnya menjadi satu, pertahankan proporsi relatif. Yang keempat, hitung faktor S. Jadi menggunakan rumus perkalian berbobot untuk setiap alternatif. Dan yang kelima, hitung faktor V dan ranking. Jadi mendapatkan nilai akhir dan peringkat alternatif berdasarkan faktor S. Lalu masuk ke bagian selanjutnya yaitu normalisasi bobot kriteria. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi di mana WJ adalah bobot kriteria ke J dan sigma atau total dari WJ adalah total keseluruhan bobot. Jadi untuk tujuan dari normalisasi ini, pertama total bobot sama dengan 1. Jadi untuk memastikan bahwa jumlah semua bobot kriteria adalah satu kesatuan. Dan yang kedua, tujuan dari normalisasi adalah untuk proporsi konsisten, untuk menjaga pengaruh relatif setiap kriteria tetap valid dalam perhitungan. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu rumus inti weighted product. Jadi untuk rumus intinya yang pertama adalah menghitung vektor S atau preferensi relatif. Jadi di mana XJ adalah nilai kriteria ke J untuk alternatif ke I dan WJ adalah bobot kriteria ke J yang sudah dinormalisasi. Dan untuk yang kedua dari rumus inti weighted product ada untuk rumus menghitung vektor V atau peringkat alternatif. Jadi untuk rumusnya ini nilai VI yang lebih tinggi menunjukkan alternatif yang lebih baik.
Jadi kita masuk ke kelebihan dan kekurangan metode WP atau weighted product. Jadi kelebihannya, yang pertama perhitungan yang cepat dan efisien. Yang kedua dapat menangani banyak kriteria. Yang ketiga bobot memiliki pengaruh langsung dan jelas. Yang keempat cocok untuk data kuantitatif. Dan untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat memakai nilai nol pada kriteria. Yang kedua sensitif terhadap perubahan kecil pada bobot. Yang ketiga kurang intuitif dan untuk data kualitatif. Dan yang keempat asumsi independensi antar kriteria. Masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari weighted product ini, yang pertama metode berbobot atau pendekatan pengambilan keputusan yang menggunakan perkalian nilai kriteria yang telah dibobot. Yang kedua, menghasilkan ranking atau memberikan urutan prioritas alternatif berdasarkan nilai akhir yang dihitung. Dan yang ketiga, relevansi AI atau sangat relevan dalam aplikasi teknis dan bidang kecerdasan buatan untuk optimasi keputusan. Jadi demikian presentasi saya mengenai weighted product. Terima kasih.